sudah dibawa Tuhan ke neraka, saya dibawa Tuhan ke tempat yang lain saudara. Yang indah banget, aduh Tuhan kalau boleh saya gak mau pulang Tuhan di sini aja gitu ya. Begitu saya lihat pintu gerbangnya dan saya mau masuk, Tuhan bilang gini, kalau kamu mau masuk ke surga, pintunya cuma melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan kan? Makanya ketika saya masuk ke surga, dibawa Tuhan ke surga, aduh Tuhan begitu pintu gerbang surga terbuka saudara, kayaknya gak pengen pulang ya saudara ya. Kayaknya lihat-lihat, aduh saudara tahu nggak? Saya waktu dibawa ke surga itu umurnya 20 tahun secara fisik. Tapi ketika saya dibawa Tuhan ke surga dan neraka, loh kok saya masih anak-anak umur 12 tahun? Jadi saudara yang di sini yang mungkin dari kecil percaya Tuhan, saya dari kecil Kristen. Sekarang umur saya 35 tahun misalnya. Di hadapan Tuhan umur rohani saudara belum tentu 35 tahun. Jadi kalau saudara mau mengalami umur yang dewasa rohani, itu harus sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya. Jangan jadi Kristen yang anak-anak ditegur sedikit ngambek, nggak diperhatiin pelayanannya ngambek, nggak istilahnya nggak dipandang orang pelayanannya, nggak mau ke gereja lagi, ya itu namanya anak-anak saudara ya. Makanya kita harus jadi Kristen yang dewasa. Karena di surga itu nggak ada anak-anak, semuanya dewasa. Ketika saya di surga itu ketemu sama rasul-rasul, bayangin ya. Nabi-nabi itu umurnya kan ratusan tahun ya. Rambutnya putih mungkin ya kalau di dunia. Tapi waktu di surga itu umurnya muda. Nggak ada keriput, nggak ada tua, nggak ada. Jadi dewasa. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang dewasa rohaninya. Jadi waktu saya lihat, oh saya masih kecil, saya masih perlu banyak diproses sama Tuhan. Saya masih perlu belajar firman Tuhan. Umur saya masih 12 tahun waktu itu rohani saya ya. Jadi ketika saya masuk ke surga, saya ngelihat, oh ada tempatnya besar sekali. Ini tempat apa ya Tuhan ya? Lantainya seperti lantai tapi bukan lantai marmer ya, bagus banget. Ada pilar-pilarnya. Oh ini apa sih Tuhan? Tuhan bilang, ini untuk surga rame-rame istilahnya. Loh kok rame-rame, ada surga rame-rame? Iya, orang yang pertama kali gak percaya Tuhan, yang dari kecil mungkin gak percaya Tuhan Yesus. Tapi ketika percaya Tuhan Yesus langsung meninggal, masuknya ke surga rame-rame. Jadi ada di situ tempatnya besar seperti aula gitu ya. Di situ banyak sekali orang, jutaan orang. Dan itu orang-orang itu ketika sudah percaya Tuhan langsung meninggal. Nah itu jadi istilahnya surga bagian pertama. Surga yang rame-rame, gak punya tempat sendiri-sendiri, rame-rame rombongan gitu ya. Tapi setelah bagian pertama ini ada bagian kedua dari surga. Bentuknya rumah-rumah. Seperti yang Yohanes 14 katakan, 14 ayat 1 dan 2, nanti saudara baca ya. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu. Ih bener banget saudara, di surga itu banyak rumah. Ada yang rumahnya kecil, ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya sedang. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan itu gak salah ya, kok rumahnya beda-beda gak adil ya Tuhan ya. Kok ada yang rumahnya kecil, ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya udah jadi, ada yang setengah jadi, ada yang rumahnya ada plang namanya. Saya tanya Tuhan ini tuh buat siapa rumah-rumah ini? Tuhan bilang buat anak-anakku kata Tuhan. Terus kalau yang dapat rumahnya besar harus seperti apa? Yang rumahnya kecil juga harus gimana kriterianya? Apakah orang yang sering melayani Tuhan di mimbar rumahnya lebih besar? Atau orang yang sering pelayanan ke luar negeri rumahnya lebih besar? Tuhan bilang enggak, Tuhan enggak ngelihat jumlah pelayanan kita. Tapi Tuhan ngelihat kualitas pelayanan kita. Gimana hatimu ketika melayani Tuhan, kan benar enggak? Mungkin saya enggak bisa WL di depan. Ya apa yang saudara bisa? Gak mungkin kan Tuhan gak ngasih talenta sama saudara. Gak mungkin kan Tuhan gak ngasih karunia sama saudara. Gak mungkin banget. Makanya apa yang saudara bisa? Anak-anak muda apa yang kalian bisa? Kalian bisa memberitakan firman. Mungkin
Saya nggak bisa ngomong, saya minder. Iya apa yang saudara, masa doa nggak bisa? Doa bisa kan? Doa bisa nggak doa? Ya berdoa bisa kan, doa syafaat bisa kan? Ya lakukan aja itu. Tuhan nggak ngelihat berapa banyak kamu melayani Tuhan ke luar negeri, enggak. Berapa banyak kamu berdiri di mimbar ini, berapa jam, enggak. Tuhan ngelihat hatimu loh saudara. Kalau hatimu semakin tulus melayani Tuhan, itu rumahmu semakin besar di surga. Tapi bukan berarti yang Tuhan lihat cuma ada yang ada di gereja aja, yang saya katakan tadi. Tuhan melihat ketika kita ada di kehidupan sehari-hari. Makanya ada firman Tuhan katakan apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, benar ya? Bisanya apa? Saya nggak bisa apa-apa Bu, bisanya masak aja buat Tuhan. Bisanya apa? Saya bukan orang pengusaha Bu, cuma kerja di, ya buruh biasa, buruh rumah tangga misalnya. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jadi berkat buat majikanmu gitu, jadi berkat buat bosmu. Jadi segala sesuatu patokannya lakukanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika Tuhan lihat, Tuhan senang, oh ini anakku jadi berkat. Itu tuh seakan-akan tuh kita lagi ngumpulin bahan bangunan buat rumah kita di surga loh saudara. Hari A, hari Senin, oh ini Elizabeth, bagus nih. Misalnya ya saudara ya, bagus udah nyenangin hatiku. Ngirimin batu bata buat rumah di surga gitu loh saudara. Jadi semakin kita menyenangkan hati Tuhan, itu semakin kita banyak ngirimin bahan bangunan buat rumah kita di surga. Makanya rumah kita semakin besar di surga gitu. Kalau rumahnya udah jadi Bu, berarti orangnya udah mau pulang. Udah selesai tugasnya, Tapi kalau pelangnya udah dipasang, kalau pelangnya belum dipasang ya jangan pulang dulu, belum pulang gitu ya. Jadi kalau rumahnya udah jadi, pelangnya udah ada, Elizabeth, oh berarti saya udah pulang, tugas saya udah selesai. Kalau rumahnya pada belum jadi, berarti tugasnya masih banyak, melayani Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya saudara ya. Dan di surga itu, di bagian pertama, kedua itu, jalannya seperti butiran pasir kaca. Ya. Ada taman bunga, ada bisa dipetik bunganya, bisa. Tapi tumbuh lagi bunganya. Ada buah-buahan, ada. Buahnya dipetik bisa tumbuh lagi buahnya. Jadi di surga itu benar-benar hidup kekal saudara. Nggak ada kata-kata musiman. Oh bulan ini musim duren, bulan depan musim mangga. Nggak ada. Di surga itu begitu buahnya dipetik tumbuh lagi, bunganya dipetik tumbuh lagi. Di surga itu warna-warni saudara. Ada warna hitam. Loh kok ada warna hitam Bu? Iya warna-warni di surga. Jadi jangan salah tafsir ya saudara ya. Di surga warna hitam ada, tapi kegelapan gak ada. Ngerti kan bedanya? Di surga warna hitam ada, tapi kegelapan gak ada. Lalu saya ke surga yang bagian yang lebih bagus lagi, itu bentuknya seperti istananya Tuhan. Bukan seperti sih, memang istananya Tuhan ya saudara. Dan di situ banyak sekali jutaan orang, malaikat ada di situ. Bentuknya gimana sih istananya Tuhan? Lantainya dari emas, bener banget. Saya di surga nginjak-injak emas, saudara. Kalau di sini kan dipakai ya emas ya. Kayaknya bangga banget ya kalau orang udah punya emas segunung. Lah di surga kok diinjak-injak saudara. Jadi maksudnya jangan sombong dengan apa yang kita punya. Itu anugerah saudara ya. Jangan sombong, apa yang kita punya tuh anugerah. Tuhan tuh lebih punya segalanya. Jadi jangan sangka, oh saya banyak nyumbang buat gereja gitu ya. Jadi nanti saya rumahnya paling besar di surga. Enggak, saudara, Tuhan gak ngelihat harta kita. Tuhan gak ngelihat kepintaran kita, yang Tuhan lihat apa? Hati kita. Kita murni gak hatinya? Atau sudah gak murni lagi, ada motivasi tertentu gitu ya. Jadi di dalam istananya Tuhan itu lantainya dari emas. Dindingnya dari batu permata, bener banget. Ada 12 batu permata. Jajarannya ya, tapi saya nggak bisa sebutin jajarannya, lupa itu baris pertama warnanya apa gitu ya saudara ya. Terus di surga di istananya Tuhan itu bentuknya seperti balkon, seperti tangga-tangga. Kalau kita nonton sepak bola tahu ya, kan kita duduknya di seperti tangga-tangga ya. Di istananya Tuhan juga seperti itu. Jadi jutaan orang tuh di situ khusus menyembah dan memuji Tuhan. Jadi kalau orang yang gak suka menyembah memuji Tuhan, aduh kasihan banget nanti di surga jangan-jangan bingung. Saya mau ngapain ya di surga ya? Gak biasa memuji Tuhan, soalnya di istananya Tuhan tuh
memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam saudara. Tiap hari memuji Tuhan, setiap hari menyembah Tuhan, gak ada kata-kata, aduh Tuhan capek lah saya menyembah Tuhan, memuji, enggak, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ada orang yang bilang, Bu, saya gak apa-apa lah masuk surga yang pinggiran, gak apa-apa jadi tukang sapunya Tuhan. Di surga gak ada tukang sapu saudara, gak ada daun-daun gugur, gimana mau disapu, apanya yang mau disapu ya saudara ya. Jadi kalau yang bagian pertama dari surga yang bentuknya aula itu istilahnya nyaris masuk neraka, nyaris masuk surga saudara. Tapi kita kan enggak yang seperti itu kan, anak-anak Tuhan yang di sini maunya dapat rumah kan, bener gak? Makanya harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan di situ ada malaikat juga banyak, ada yang bersayap, ada yang enggak. Kalau yang bersayap itu khusus buat memuji menyembah Tuhan ya. Komplit alat musiknya saudara, jangan salah, surga tuh luar biasa saudara ya. Dan luar biasa banget di surga. Dan satu hal lagi yang mau saya jelaskan, di surga ternyata ada satu tempat yang namanya gudang organ tubuh. Mungkin kita semua nggak pernah tahu ya, saya jelasin di sini. Jadi di surga itu ada tempat yang namanya gudang organ tubuh. Isinya apa sih gudang organ tubuh? Itu bentuknya seperti supermarket saudara. Di rak pertama, bagian pertama ada yang, apa itu saya lihat pertama kali masuk, apa itu ya? Kok bentuknya kenyal-kenyal kayak jelly, kayak apa saya pegang. Itu mata kata Tuhan. Ada mata di sini, bola mata saudara. Ada jantung, ada apalagi paru-paru. Oh ternyata di surga itu ada gudang organ tubuh loh saudara. Jadi kalau Tuhan menetapkan kita misalnya sampai umur 70 tahun misalnya ya kan seperti yang Mas Pur bilang, umur kita sampai 70 tahun, kalau lebih dari itu ya itu anugerah aja gitu ya. Makanya Tuhan mau ketika kita dikasih kesempatan buat hidup, itu kita jangan sakit saudara. Makanya Tuhan sediain spare part kita di surga. Jadi yang hari-hari ini yang ngalamin sakit, percaya Tuhan ganti organ tubuh dengan organ tubuh yang baru. Tapi nih, kenapa sih di kota-kota di kota-kota banyak sekali orang-orang yang gak mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, kenapa? Karena apa? Karena orang lebih cenderung mengandalkan duit, uang. Oh sakit, CT scan, punya uang berapa? 5 juta, pergi ke Singapura. Lupa kan kalau Tuhan itu yang punya hidup kita. Lupa kan kalau Tuhan tuh udah punya spare part tubuh kita, lupa kan. Makanya Tuhan gak pengen kalau kita yang hidup dikasih umur panjang sakit-sakitan. Tuhan pengen kita sehat, makanya ada spare part organ tubuh. Nah hari-hari ini gudang organ tubuhnya Tuhan tuh lagi dibuka lebar. Supaya apa? Supaya orang tuh banyak ngalamin kesembuhan. Banyak orang yang percaya Tuhan. Banyak orang yang udah lama meninggalkan Tuhan tuh kembali sama Tuhan. Makanya itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anaknya juga gak percaya, apalagi orang yang di luar sana gitu ya. Makanya ayo orang yang kita yang udah mulai, aduh capek ngikut Tuhan tuh capek. Dihina, gak dianggap, gak apa-apa saudara. Tuhan gak ngeliatnya, Tuhan lihat hatimu loh. Lihat hatimu loh, coba dilihat satu-satu. Hati A, hati B. Beres nggak di hadapan Tuhan? Masih murni nggak ya melayani Tuhan? Anak-anak muda di sini ada kecanduan apa kalian atau keterikatan hari ini harus bebas, harus lepas. Ada yang aduh saya keterikatan bla 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 bla, onani, masturbasi, banyak kan, banyak banget. Tapi hari ini Tuhan mau kita bebas, kita lepas supaya apa? Supaya kita jadi berkat buat orang. Jadi orang kalau mau masuk surga itu syaratnya gampang saudara. Apa syaratnya masuk surga? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jangan lupa, bukan percaya sekali selama-lamanya selamat, enggak. Kalau percaya langsung meninggal ya itu enggak, itu lain persoalan ya. Kalau kita udah percaya kan kita masih ngalamin hidup. Pegang kepercayaan itu sampai kita dipanggil pulang sama Tuhan. Nggak ada kata-kata sekali selamat tetap selamat, nggak ada.
Nggak ada kata-kata, saya udah selamat, saya udah percaya sama Tuhan waktu kecil. Ya udah kita bebas, mau hura-hura, mau berbuat dosa dengan tubuh kita. Kan kita udah percaya sama Tuhan, kan Tuhan Maha Pengampun. Nggak ada prinsip gitu. Ya, kalau kita udah percaya, pegang kepercayaanmu sama Tuhan sampai akhir hidupmu. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Nah itu baru anak-anak Tuhan yang luar biasa gitu ya. Dan muji Tuhan, saya berharap, bukan berharap sih, kalau kita masih, saya percaya ya di sini banyak banget orang-orang yang mungkin saya nggak tahu masalah saudara apa. Tapi yang Tuhan bilang kalau saudara dikasih kesempatan, masih bernafas kan semua ya? Atau yang udah ada yang udah nggak bernafas? Oh masih bernafas semua ya, jadi ada di sini gitu ya. Kalau masih bernafas berarti Tuhan masih kasih kesempatan gitu. Anak-anak muda, Tuhan masih ngasih kesempatan loh buat kalian. Kalau kalian yang mungkin ada hal yang gak beres dengan hidup kalian dan orang tua mungkin. Aduh kepahitan banget sama si papi, galak banget kayak macan gitu mungkin ya. Atau aduh saya ngerasa sakit hati sama si A si B. Hari ini loh waktunya buat bertobat karena kita gak tahu kan. Semenit ke depan juga kita gak akan tahu. Bahkan bukan semenit aja, sedetik ke depan juga cuma Tuhan yang tahu. Benar nggak? Makanya kalau saudara dengar, saya berdoa saudara merespon, bukan merespon aja, saudara berubah hidupnya. Terutama anak-anak muda nih, karena anak-anak muda nih yang mau dipakai Tuhan nih secara luar biasa. Saya kemarin waktu mau kesini saya doa Tuhan, loh kok saya ngelihat banyak anak muda di sini gitu ya. Ternyata benar banyak anak muda yang memang mau dipakai Tuhan di sini. Makanya ayo anak-anak muda berikan hidupmu sama Tuhan. Gak mungkin kan kalian gak punya apa-apa, bener gak? Apa yang kalian punya? Kalian cuma punya, Bu saya gak bisa nyanyi Bu. Gak apa-apa gak usah nyanyi, berdoa bisa kan? Bu saya gak bisa berdoa Bu, gak mungkin. Gak mungkin kita gak bisa berdoa, bener gak? Bisa kan berdoa? Bisa. Bu saya bisanya ini, kerjakan apa yang kamu bisa buat Tuhan. Anak-anak muda nih terutama nih ya, karena hari-hari ini tuh luar biasa nih anak-anak muda mau dipakai Tuhan gitu ya. Dan setelah 40 hari ngalaman itu, hari ke-41 saya aktivitas seperti biasa. Dan sampai sekarang Tuhan bilang, kabarkan, beritakan ke semua orang bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada. Bukan kabar bohong, bukan oh berarti itu cuma buat untuk itu ya. Tahun 2001 aja kan ibu dibawanya tahun 2001 ke surga neraka, oh berarti cuma untuk tahun itu aja, enggak. Surga neraka tuh berbicara tentang kekekalan, pilihan hidup kita. Saudara mau mati dihukum kekal atau mau hidup kekal gitu. Itu pilihan kita ya. Jadi mari di sini saya berdoa supaya kita semua di sini dapat tempat yang bagus di surga. Jangan yang surga rombongan, jangan saudara, aduh malu-maluin anak Tuhan dapat rumah ini, dapat yang rombongan ya, dapat surga rombongan tuh malu-maluin gitu ya. Udah banyak melayani Tuhan kok, dapatnya tempatnya yang kita semua pengen dapat rumah yang besar, kita ketemu Tuhan setiap hari, kita sukacita. Gak usah pusingin, gak usah bayangin di surga ngapain ya, udah gak usah pikirin. Pokoknya di surga tuh seneng, ketemu Tuhan setiap hari. Memuji Tuhan tiap hari ya saudara ya. Jadi mari yang di sini ini waktunya. Waktunya mungkin Bu saya bisa nggak berubah? Bisa. Kalau saudara masih bernafas berarti saudara bisa. Kalau saudara masih bernafas di tempat ini berarti saudara dikasih kesempatan oleh Tuhan ya. Jadi mari kita semua ya, kita mau malam hari ini kita mau berdoa ya, kita mau responi, kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan serahkan hidupmu sama Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak ngasih apa-apa kan sama kita, Tuhan pasti ngasih sesuatu sama kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan, berikan buat Tuhan, buat Raja di atas segala raja. Berikan buat Raja di atas segala karena dialah yang punya hidup kita. Mau kita tundukkan kepala, kita mau doa sebentar malam hari ini, kita mau nyembah Tuhan.
yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Tuhan bilang hari-hari ini banyak yang ngalamin kesulitan. Bahkan ada di dalam hatinya yang bertanya-tanya, Tuhan ada gak sih? Malam hari ini saya mau katakan Tuhan ada buat hidupmu. Mungkin hari-hari ini anak-anak muda yang sudah kecanduan pornografi. Mungkin saudara nggak usah tengok kanan kiri. Ini pribadi saudara dengan Tuhan. Nggak usah tengok kanan, tengok kiri. Pribadi saudara dengan Tuhan. Kalau saudara mau dipakai Tuhan secara luar biasa, serahkan hidupmu sama Tuhan. Yang mengalami kekecewaan, sakit hati mungkin sama orang tuanya, ampuni orang tuamu. Gorabasya